Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Hidayah dengan NIM 120222373 pada kelas SI 4608. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar pengantar pemrograman dan logika atau proyek 2 aplikasi penjualan. Saat ini kita sudah memasuki VS Code, di mana pada VS Code ini terdiri dari 5 file. Tiap file memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama ada file main, di mana file main ini berfungsi untuk running program atau menampilkan halaman utama. Kemudian pada file model berfungsi untuk menyimpan database. Lalu ada file page, merupakan file yang terpenting di sini dikarenakan semua proses program masuk ke dalam file page ini. Ada utils, berfungsi untuk tampilan UI pada program, dan file function berfungsi untuk memproses, di mana dapat memproses menambahkan barang baru, kemudian mengkalkulasi harga setelah diskon. Kemudian di sini saya akan mencoba run pada bagian file main. Lalu di sini saya akan mencoba untuk memasukkan username, yaitu admin, kemudian passwordnya administrator. Kemudian pada bagian pertama kita memasuki tampilan utama, di mana di sini jika kita ingin menginputkan nama barang, kita dapat klik angka 1. Kemudian jika kita ingin melihat transaksi penjualan, kita dapat mengklik angka 2. Lalu jika kita ingin keluar dari tampilan awal ini, kita dapat mengklik angka 9. Saya akan mencoba untuk memasukkan nama barang. Jadi saya akan masukkan angka 1, kemudian klik enter. Kemudian selanjutnya saya pilih angka 1 lagi, input. Lalu di sini saya akan masukkan nama barang sesuai keinginan, misal ada kursi. Kemudian harganya 100.000. Kemudian klik enter. Lalu di sini submit data, ketik 1. Kemudian jika ingin mengulang, kita harus mengetik angka 2. Kemudian jika ingin kembali ke halaman utama, kita harus mengetikkan kata lainnya. Namun di sini saya akan mencoba untuk klik 1 untuk mensubmit data barang. Kemudian di sini terdapat pilihan, yaitu ketik 1 untuk hapus data barang, kemudian ketik 2 untuk edit data barang, kemudian ketik 3 untuk input data barang, lalu ketik 4 untuk cari data barang, dan ketik lainnya untuk kembali ke halaman barang utama. Di sini saya akan mencoba untuk ketik 3 untuk input data barang lagi. Lalu saya masukkan nama barang, misal meja, dengan harga 50.000. Lalu klik 1. Kemudian saya akan menambahkan satu barang lagi, yaitu ketik 3. Misal di sini dengan harga 70.000. 1. Kemudian kita
kita dapat ketik tanda panah atau tanda lebih besar atau lebih kecil untuk pindah page agar kita bisa melihat data barang lainnya. Misal di sini. Kemudian menampilkan data barang 2. Kalau kita klik lagi, di sini kita dapat melihat pindah page pada barang 3. Selanjutnya di sini saya akan ke halaman utama untuk pindah ke bagian transaksi setelah memasukkan barang tadi dengan cara ketik lainnya. Kemudian klik enter. Kemudian di sini kita ketik angka 8. Kemudian klik enter. Kemudian kita pilih yang angka 2, transaksi penjualan. Kemudian di sini kita pilih input transaksi. Lalu di sini kita masukkan ID barang. Misal barang 1. Jumlah barang, misal kita masukkan kemudian di sini muncul subtotal jadi 200.000, kemudian total harga 180.000, kemudian diskonnya 20.000. Sini saya juga akan menjelaskan mengenai value function. Jadi dikarenakan pada hero function untuk bagian ini terdapat fungsi menghitung diskon atau jika total harga lebih dari sama dengan 500.000 maka mendapat potongan dengan total dibagi 4 dan mengembalikan nilai total setelah dikurangi total, atau bisa disebut juga dengan mendapat diskon sebesar 25%. Kemudian di bagian elif kurang lebih sama seperti di atas. Lalu pada bagian else yaitu akan mengembalikan nilai total yang ada. Jadi tidak mendapat diskon. Kemudian di sini ada ketik 1 untuk tambah barang lain untuk transaksi ini, atau ketik 2 untuk selesai transaksi. Saya akan memilih 1 untuk menambahkan barang lain. Saya akan masukkan barang 2. Jumlah barangnya di sini saya akan masukkan 3. Kemudian di sini saya akan memilih 2 untuk menyelesaikan input transaksi. Jadi pada program ini ada jumlah transaksinya itu ada 2. Kemudian kita dapat ketik panah atau tanda lebih besar atau lebih kecil untuk pindah data transaksi seperti ini, dan klik enter. Ini barang 1, kemudian barang 2. Lalu di sini ada data transaksi penjualan, kemudian ada detail transaksi, kemudian di sini ketik tanda lebih besar atau lebih kecil untuk pindah data detail transaksi. Kemudian kalau ketik tanda lebih besar atau tanda lebih kecil 2 kali untuk pindah data transaksi.
Kemudian ketik 3 untuk input data transaksi penjualan. Di sini saya akan mencoba ketikkan angka 3. Di sini kita masuk ke transaksi 2. Saya akan mencoba masukkan barang 3. Jumlah barangnya ada 4. Kemudian saya akan memilih angka 2 untuk menyelesaikan transaksi. Nah, di sini kita bisa melihat atau pindah data transaksi dengan cara memakai tanda lebih besar kedua atau panah di layar. Kemudian klik enter. Nah, ini udah pindah ke transaksi 2. Kemudian seperti ini pindah ke transaksi 1. Lalu jika sudah selesai, kita dapat klik enter. Kemudian di sini saya akan memilih angka 9. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai tugas besar mata kuliah pengantar pemrograman dan logika. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.